kita sudah berdiskusi sampai pembuktian teorema 2.3 yang menyatakan bahwa FPB dari dua bilangan bulat A dan B dengan syarat salah satunya bukan 0 itu pasti dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear keduanya gitu. Untuk formulasi yang seperti ini, dan kita juga sudah mendiskusikan sama-sama bagaimana cara pembuktiannya gitu ya. Oke. Nah, kali ini kita akan melihat corollary atau akibat dari teorema ini gitu ya. Kita akan bahas dari corollary 1, tapi sebelumnya saya coba bacakan lagi. Teorema 2.3 ini bunyinya gini: jika AB itu bilangan bulat dengan setidaknya salah satunya bukan 0, maka akan terdapat X dan Y bilangan bulat sedemikian sehingga FPB dari A dan B, sekali lagi FPB dari A dan B dapat kita nyatakan sebagai A kali X tambah B kali Y. Dengan kata lain, bahasa sederhananya gimana? FPB dari A dan B dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari A dan B. Oke, buktinya udah kita diskusikan kemarin. Sekarang kita akan bahas corollary dari teorema 2.3. Oke, salah satu corollary seperti ini ya. Jika AB itu bilangan bulat dan setidaknya salah satunya bukan 0, maka himpunan T yang semua anggotanya dapat dinyatakan dalam bentuk AX plus BY dengan X-nya bilangan bulat adalah himpunan semua kelipatan D, di mana D adalah FPB dari A dan B. Sekali lagi, di sini kalau kita bertanya apa yang dijamin oleh corollary ini menjamin bahwa kalau kita punya himpunan T yang anggotanya itu dapat dinyatakan dalam bentuk AX plus BY, gitu ya. Atau bisa kita katakan T ini himpunan semua AX plus BY dengan X-nya bilangan bulat. Oke. Ternyata semua anggota T ini adalah kelipatan dari FPB A dan B. Itu sebenarnya corollary teorema 2.3. Nah, karena dia sifatnya corollary, kita tidak perlu membuktikan semua dari awal, karena memang ini teorema atau corollary ini adalah akibat langsung dari teorema 2.3. Karena kita tahu bahwa FPB dua bilangan dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dua bilangan tersebut. Sekarang kalau kita punya himpunan T gitu ya, yang semua anggotanya itu adalah AX plus BY, di mana XY ini adalah bilangan bulat. Nah, kita akan bisa juga dapatkan nanti ternyata apa? Bahwa semua anggota T ini adalah kelipatan dari D. Dengan D-nya ini adalah FPB dari A dan B. Gitu ya. Oke. Buktinya seperti ini. Nah, kita akan bahas sama-sama. Di sini karena kita ketahui bahwa, atau kita misalkan sini, D ini adalah FPB dari A dan B, misalnya, ya saya rasa ini sudah jelas ya, tapi untuk memperjelas lagi kita bisa misalkan D ini adalah FPB dari A dan B. Nah, berdasarkan definisi FPB kita akan tahu apa? D ini membagi A dan D ini membagi B. Dan dari teorema kita sebelumnya, teorema 2.3, bahwa jika D membagi A dan D membagi B, maka apa? D akan membagi AX plus BY. Kenapa? Ya, karena di sini D ini dapat kita nyatakan dalam bentuk AX plus BY kan. Atau jika kita mundur ke belakang lagi, bahwa teorema 2.2 yang G, bahwa jika D ini membagi A dan D ini membagi B, maka D akan membagi semua kombinasi linear dari A dan B gitu ya. Jadi D ini pasti akan membagi AX plus BY gitu. Jadi setiap anggota T ini adalah kelipatan dari D gitu ya. Kenapa? Ya karena D adalah faktor dari AX plus BY gitu ya. Oke. Nah, kita bisa juga melihat dari sudut pandang yang lain. Misalnya ini, D ini dapat dinyatakan sebagai AX0 plus BY0 untuk suatu X0, Y0 elemen Z. Ini siapa yang menjamin? Ya teorema 2.3 ya. Kalau teorema 2.3 dia akan menjamin bahwa jika D ini adalah FPB dari A dan B, D ini
dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari A dan B. Misalkan D ini sama dengan AX0 tambah BY0 ya. Jadi yang dijamin adalah eksistensi dari X0 dan Y0 bilangan bulat. Nah, akibatnya setiap kelipatan D akan berbentuk bagaimana? Ya, kelipatan D di sini akan berbentuk N kali D, gitu kan. Dengan D-nya kita tahu tadi AX0 plus BY0, kita bisa nyatakan N kali D sebagai apa? N kali AX0 tambah BY0. Sehingga kita bisa jabarkan menjadi A kali NX0 tambah B kali NY0. Nah, ini artinya apa? Nah, ini artinya ND adalah apa? Suatu kombinasi linear dari siapa? Dari A dan B, gitu ya. Yang mana pasti juga akan berada di T. Oke, silakan dicermati kembali. Di sini akan kita lihat bahwa yang kita lakukan tadi menunjukkan bahwa apa? Bahwa semua kelipatan dari FPB dari A dan B yang kita misalkan sebagai D, jadi diingat lagi tadi bahwa FPB dari A dan B ini kita misalkan D, kita akan tunjukkan bahwa apa? Semua kelipatan dari D ini ada di T, gitu ya. Oke. Nah, masalah yang perlu didiskusikan sekarang, mungkinkah T kita itu sama dengan Z gitu? Coba didiskusikan sebelum lanjut. Mungkin nggak T itu sama dengan Z? Atau kalau belum, bagi yang belum punya gambaran, sekarang kita lihat gini ya. Kita sekarang ambil, misalkan A-nya ini 3, dan B-nya ini sama dengan berapa misalnya? B-nya berapa misalnya? B-nya 6 gitu ya. B-nya 6. Kita lihat di sini yuk. Kita lihat T kita sama dengan gimana? Adalah semua himpunan yang bentuknya apa nih? Ya, 3X plus 6Y dengan syarat apa tadi ya? Dengan syarat XY-nya ini adalah bilangan bulat gitu ya. Tentunya kalian udah tahu ketika A-nya 3 dan B-nya 6, FPB dari A dan B ini sama dengan 3 gitu kan. Nah, benar nggak sih bahwa semua yang ada di T atau semua anggota T ini adalah kelipatan 3? Nah, ini sebenarnya yang dijamin oleh corollary itu tadi gitu ya. Dan sebaliknya, nanti kalian bisa bilang juga bahwa diambil sembarang anggota dari T di sini, bisa kalian tunjukkan juga bahwa ya sembarang anggota dari T tersebut pasti juga merupakan kelipatan 3 yang mana adalah FPP dari A dan B. Nah, coba kita daftar anggota T. Anggota T di sini siapa di sini? Ya, bisa kita katakan anggota T di sini kita mulai dari ketika X-nya 0, Y0, kita dapat berapa di sini? 0. Dan ketika X-nya 1, Y-nya 0, kita dapatnya berapa? 3. Kemudian berapa? Ketika X-nya 2, Y0, kita dapat berapa di sini? 6 gitu misalnya ya. Dan 9. Tapi ketika kita dalam tanda kutip berjalan ke kiri, ketika X-nya 1 dan Y-nya negatif 1, kita dapatin negatif 3, negatif 6, dan seterusnya. Nah, paling nggak dari ilustrasi sederhana ini, kalian punya gambaran bahwa ya semua anggota T ini ternyata adalah benar kelipatan dari FPB A dan B, gitu ya. Kalau analisis sederhananya ya mungkin bisa kita lihat seperti ini. Ketika dia anggota 3X plus 6Y gitu, jadi semua anggotanya berbentuk X plus 6Y, terus kita coba faktorkan, di sini adalah 3 kali apa nih? X plus 2Y. Nah, sederhananya bakal kalian lihat di sini bahwa semua anggota T ini adalah berbentuk 3 kali suatu bilangan bulat. Dengan kata lain, semua anggota T adalah kelipatan dari 3 gitu. Dan di sini bisa kita lihat karena 3 ini siapa nih? 3 di sini 3 ini adalah FPB dari A dan B. Dan sekali lagi ini yang coba dijamin oleh corollary dari teorema corollary 1 dari teorema 2.3 bahwa kalau kita punya himpunan T gitu ya sekali lagi yang bentuknya semua anggotanya bisa kita nyatakan dalam AX plus BY dengan X dan Y-nya itu bilangan bulat. Oke, apa yang dijamin oleh teorema tadi? Yang dijamin oleh teorema tadi bahwa semua anggota T ini adalah kelipatan dari FPB A dan B. Dengan kata lain, misalnya ketika kita buat himpunan T1 yang anggotanya ini adalah katakan FPB dari A dan B gitu ya, dikali K mungkin gitu ya, dengan K ini adalah himpunan bilangan bulat,
Yang bisa kita yakini ini apa di sini? Bahwa T ini adalah sama dengan T1. Gitu. Oke. Nah, kembali ke diskusi. Sekarang coba sebelum lanjut, kalian lihat, mungkin nggak T yang kita punya tadi itu sama dengan Z? Atau bagi yang belum punya ide, pertanyaan ini bisa dipahami seperti ini. Mungkin tidak himpunan dari kelipatan FPB A dan B ini itu sama dengan Z. Gitu ya. Mungkin nggak? Jadi kalau ada dua bilangan A dan B, FPB-nya itu D, seperti nah, mungkin nggak semua kelipatan D ini adalah bilangan bulat itu sendiri gitu ya. Nggak dipikirkan? Ya, jawabannya mungkin. Kapan itu terjadi? Saat FPB dari A dan B sama dengan 1. Dan pada pertemuan sebelumnya kita juga ada diskusi bahwa apa? Bahwa 1 ini adalah faktor dari semua bilangan bulat. Dengan kata lain, kalau kita ambil sudut pandang yang berbeda, semua bilangan bulat ini adalah kelipatan dari 1. Nah, ketika FPB dari A dan B ini 1, apa yang kita dapatkan? Yang akan kita dapati, himpunan semua kombinasi linier dari A dan B itu, yang sebelumnya kita sebut dengan T, itu akan sama dengan Z. Gitu ya. Kenapa? Karena semua anggota Z itu adalah kelipatan dari 1. Gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya, kapan FPB dari A dan B sama dengan 1? Ya, saat faktor persekutuannya hanya 1 dan negatif 1. Ketika ini terjadi, ya faktor persekutuan terbesarnya, karena definisi FPB itu adalah bilangan positif, tentu di sini FPB-nya adalah 1 gitu ya. Nah, di sini akan mengantarkan kita pada pembahasan tentang relatif prima. Ketika dua bilangan A dan B, FPB-nya itu 1, nah pada saat itu bisa kita katakan kedua bilangan tersebut relatif prima. Kalau kita buat definisi permanen seperti ini. Untuk setiap bilangan bulat A dan B dengan setidaknya salah satunya bukan 0, jika FPB dari A dan B itu sama dengan 1, oke, maka A dan B dikatakan relatif prima, gitu ya. Nah, contohnya gimana? Kalian cari dua bilangan yang FPB-nya itu 1. Siapa misalnya? Ya, 2 dan 3, kemudian berapa lagi? Misalnya 5 dan 7, kemudian berapa lagi nih? Misalnya 10 dan 11, dan lain-lain gitu. Nah, pertanyaan sekarang, apakah jika kita memiliki A dan B yang apa namanya itu? FPB-nya sama dengan 1, atau kedua relatif prima, apakah benar bahwa hanya ini prima atau B-nya ini prima gitu? Benar nggak? Sekali lagi pertanyaannya, apakah jika kita punya dua bilangan yang relatif prima, setidaknya salah satu dari A dan B ini pasti juga prima? Coba didiskusikan.